Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rabi'ah Lubis. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah C. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Hadis, yaitu mempresentasikan PowerPoint. Bab 160, orang yang mengunjungi suatu kaum lalu makan di tempatnya. Ayat 347 dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah mengunjungi salah satu rumah warga Ansar, lalu beliau makan di tempat mereka. Tatkala beliau hendak pulang, beliau menyuruh tuan rumah untuk menyiapkan suatu tempat pada sisi rumah itu, lalu dipercikan air di atas tikar yang hendak digunakan oleh beliau. Kemudian Nabi sholat di atasnya dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Ayat 348 dari Abu Khaidah, Abdul Karim Abu Umayyah pernah datang mengunjungi Abu Al-Aliyah dengan mengenakan pakaian dari wol. Lalu Abu Aliyah berkata, ini tidak lain adalah pakaian para rahib. Apabila orang-orang Islam itu saling berkunjung, maka mereka semua pada berhias. Ayat 348 dari Abdullah Maulana Asma, ia berkata, Asma pernah mengeluarkan kepadaku jubah tayalisa atau jubah yang terbuat dari bulu domba dan termasuk dari jenis pakaian asing, yang bagian kerahnya terdapat tambalan sutra seukuran 1 jengkal serta kedua belahannya dijahit dengan sutra. Lalu Asma berkata, ini adalah jubah Rasulullah yang sering beliau kenakan untuk menyambut para utusan dan pada hari Jumat. Ayat 349 dari Abdullah bin Umar berkata, Umar pernah mendapati sehelai pakaian hulla istibrok atau sutra kasar, lalu ia pun membawa sepeda. Nabi seraya berkata, belilah ini dan kenakanlah ini pada hari Jumat atau ketika para utusan datang kepadamu. Beliau bersabda, yang mengenakan pakaian ini hanyalah orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Kemudian Rasulullah dihadiahi beberapa pakaian sutra, lalu beliau kirimkan sehelai kepada Umar, sehelai kepada Usama, dan sehelai kepada Ali. Lantas Umar berkata, wahai Rasulullah, engkau kirimkan kain sutra ini kepadaku, padahal aku pernah mendengar engkau bersabda tentang pakaian sutra, sebagaimana yang telah engkau sabdakan. Beliau bersabda, aku memberikannya untuk engkau jual atau untuk engkau gunakan untuk memenuhi kebutuhanmu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rabi'ah Lubis. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah C. Di sini saya ingin memenuhi tugas ilmu hadis, yaitu mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Sanad di Era Tabi'in. Sanad merupakan salah satu elemen penting dalam ilmu hadis. Ia adalah rantai periwayatan yang menghubungkan suatu hadis dari Nabi Muhammad SAW kepada perawi terakhir. Sanad ini menjadi semacam kartu identitas sebuah hadis yang digunakan untuk menilai kesohihan dan kekuatan hadis tersebut. Di era tabi'in, yaitu generasi setelah para sahabat Nabi, peran sanad semakin krusial. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, perkembangan ilmu hadis. Setelah Al-Quran berhasil dikumpulkan, para ulama mulai fokus pada pengumpulan dan penjagaan hadis Nabi. Yang kedua, peningkatan jumlah hadis. Semakin banyak hadis yang beredar, maka semakin penting pula untuk memastikan keaslian dan keakuratan setiap hadis. Yang ketiga, munculnya perawi hadis. Tabi'in adalah generasi yang sangat produktif dalam meriwayatkan hadis. Mereka menjadi perantara antara hadis Nabi dan generasi setelahnya. Adapun karakteristik sanad di era tabi'in, yang pertama, fokus pada kualitas perawi. Yang kedua, pengembangan ilmu rijal al-hadis. Yang ketiga, munculnya kitab-kitab hadis. Yang keempat, kritik terhadap sanad. Adapun tujuan kritik saran di era tabi'in, yang pertama, menjamin keakuratan hadis. Melalui kritik sanad, para ulama berusaha memastikan bahwa hadis yang mereka terima adalah hadis yang benar-benar berasal dari Nabi. Yang kedua, membedakan hadis sahih dan hadis dhaif. Dengan melihat sanad, para ulama dapat membedakan hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Yang ketiga, mencegah penyebaran hadis palsu. Kritik sanad juga berfungsi untuk mencegah penyebaran hadis-hadis palsu yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ialah kuis. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sanad? Yang A, orang yang meriwayatkan. B, isi hadis. C, jumlah orang yang meriwayatkan. D, keutamaan hadis. Jawabannya ialah A, orang yang meriwayatkan.
Nomor 2, apa saja karakteristik sanad di era tabi'in? Yang A, agar tidak terputusnya sanad. Yang B, fokus pada kualitas perawi. Yang C, kuatnya hadis. Yang D, menjamin keakuratan hadis. Jawabannya ialah B, fokus pada kualitas hadis. Demikianlah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini juga. Shalawat berangkaikan salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Pertama-tama, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Rabi'a Lubis, saya dari kelas Manajemen Dakwah C dengan NIM 0104242072. Gunanya saya di sini ialah untuk membuat video kultum yang berjudul Amar Ma'ruf. Amar ma'ruf ialah perintah untuk mengajak sesama manusia melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ini adalah salah satu tugas penting setiap muslim untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Adapun cara-cara melaksanakan amar ma'ruf ialah yang pertama melalui ucapan, seperti menyampaikan nasihat yang baik dengan cara yang lembut dan penuh hikmah. Yang kedua ialah melalui perbuatan, seperti menjadi teladan dengan berbuat baik sehingga orang lain terinspirasi dan mengikuti. Yang ketiga ialah melalui doa, seperti mendoakan kebaikan untuk diri sendiri, keluarga, dan teman-teman. Adapun dalil dari amar ma'ruf ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan atau menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah Al-Imran ayat 104. Adapun contoh dari amar ma'ruf dalam kehidupan kita sehari-hari ialah seperti mengingatkan teman atau keluarga untuk menunaikan sholat, mengajak seseorang untuk membaca Al-Quran, berzikir, memberikan motivasi, dan bersedekah, dan saling tolong-menolong kepada sesama. Adapun keutamaan dari amar ma'ruf ini ialah bukan hanya memberi manfaat bagi orang lain saja, tetapi juga membawa pahala besar bagi orang pelakunya. Selain itu adalah salah satu cara untuk menjaga keharmonisan di masyarakat. Demikianlah video kultum singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rabi'a Lubis, saya dari kelas Manajemen Dakwah C. Di sini saya ingin menyetor hafalan 15 hadis. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayatan. Hadis yang kedua, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Hadis yang ketiga, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Hadis yang keempat, man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ajuri man tabi'a. Hadis yang kelima, ad-dinu an-nasiha. Hadis yang keenam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Hadis yang ketujuh, ya an yahdila illahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Hadis yang ke-8, innama bu'tsu mu'aliman. Hadis yang ke-9, kullu ummati yadkhuluna 'alal jannah illa man aba. Hadis yang ke-10, afdalul shadaqah ta'limu man la ya'lamu. Hadis yang ke-11, man qatama ilman aljamahu Allahu bijamin minnar. Hadis yang ke-12, innallaha la
yanzu'ul ilma intiza'an min al-ibad walakin yanzu'ul ilma biqabdi al-ulama. Hadis yang ke-13, la tazulu qadama 'abdin yauma al-qiyamah hatta yusa'ala an ilmihi madha amila fihi. Hadis yang ke-14, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atarini falyasil rahmah. Hadis yang ke-15, man sunna fi al-islam sunnatan hasanatan falahu ajruna wa ajru man amila biha. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rabi'ah Lubis. Saya dari kelas manajemen dakwah C. Di sini saya ingin menyator hafalan surah As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi' afala tatadzakkarun. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Zalika alimul ghaibi wa syahadatil azizur rahim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa ba'daha khalaqal insani min tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in ma'in. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Wa qalu aiza dalalna fil ardi ainna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Walau tara izil mujrimuna nakisu rusihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nas fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wazuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza zukiru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa 'anil madji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul mawa nuzulan kanu bima ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun naru kullama yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukazzibun. Walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un.
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون من أمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أخلقنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولهم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتقمون Sadaqallahul Azim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.